Shalom teman-teman dan adik-adik sekalian. Kita ketemu lagi ya. Saat ini saya mau membawakan firman Tuhan dari Mazmur 51. Tapi sebelumnya kita dengarkan Alkitab Suara dulu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion. Menurut kerelaan hati-Mu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran, dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan
lembu jantan di atas mezbahmu. Ya, di Mazmur 51 ini kita belajar bagaimana Daud bertobat atas dosanya ya dan mengakui dosanya. Di sini yang saya lihat adalah respon Daud. Respon Daud terhadap suatu dosa atau kesalahan yang dia sudah buat. Ya, responnya Daud adalah pada saat ditegur Nabi Nathan, dia tidak bela diri. Ya, dia juga tidak ngeles gitu ya, menganggap dia itu benar, enggak, dia terima. Nah, jadi saya belajar, kita anak Tuhan, bisa nggak kita belajar untuk respon yang baik dalam kondisi yang tidak baik. Respon yang baik walaupun kita ditegur dengan kata-kata yang tidak enak. Saya belajar di sini, emang kita sudah seperti Daud. Kenapa Daud itu dibilang orang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud punya respon yang baik. Ya, responnya Daud itu benar-benar luar biasa. Dia raja, dia penguasa bangsa Israel, raja besar pada saat itu. Tapi dia mempunyai respon yang sangat baik. Kenapa? Karena Daud mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Orang sombong, orang angkuh, orang ego, dia tidak mempunyai respon baik. Pasti, bukan 100%, 1000%. Tapi orang yang rendah hati, pasti akan mempunyai respon yang baik. Sebelum Daud diangkat Tuhan, Tuhan sudah memilih, sudah tahu Daud itu seperti apa. Itu ada di 1 Samuel 13 ayat 14 ya. Di sini saya belajar coba dari bahasa aslinya ya, saya coba translatekan di mana kata-katanya seperti ini ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Tuhan telah mencari baginya seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menetapkan dia menjadi pemimpin atas umatnya. Tuhan sudah punya rencana. Mulai dari apa? Mulai dari janin ya. Nah, itu salah satu keilahian Tuhan ya. Di samping Tuhan mempunyai hak prerogatif. Terlepas dari hak prerogatif Tuhan yang memilih Daud ya. Jadi Daud tuh mengambil bagiannya apa? Bagian dia ada. Pada saat dia tegur, responnya baik. Dia tahu dia berdosa, dia mengaku dosanya. Ya, pertobatan Daud luar biasa banget. Di situ kalau kita baca di Mazmur 51, saya pakai Alkitab TB2 ya, karena TB2 ini salah satu terjemahannya udah mendekati ke bahasa aslinya ya. Mazmur 51 di situ dia bilang begini di ayat 8. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Bersihkan dosaku dengan hisop. Hisop itu dipakai oleh bangsa Israel untuk sebagai kuas dengan darah domba yang dipakai pertama kali waktu eh, tulah ke-10 di Mesir di mana anak sulung dibunuh. Ya, orang Israel harus mencat ambang pintu dengan darah domba. Nah, di kuas itu pakai hisop. Jadi tumbuhan kayak rumput, ada bunganya, wanginya harum. Terus yang lebih hebat lagi dia bilang begini di ayat 11.
Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dan yang berikutnya adalah ayat 12-nya. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Ya, jadi Daud ini adalah orang yang responnya baik dan juga dia mau berubah. Kita nih manusia kadang-kadang sangat susah untuk berubah. Ya, kenapa? Karena ada ego, latar belakang pendidikan. Buat berubah tuh susah. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Daud sadar itu. Batinku, rohku, bahkan pikiranku, semua dia mau rubah, minta Tuhan rubah gitu loh. Jadi yang bisa merubah kita itu cuma Tuhan. Diri kita hanya meresponi dari perubahan itu. Kalau enggak kejadian juga. Yang paling dahsyat adalah di ayat 13. Daud bilang begini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Kita dibuang sama Tuhan. Jadi apa? Hancur. Contohnya siapa? Saul. Saul dari orang yang berkena air dibuang sama Tuhan. Ya, jadi kita jangan sampai kayak gitu. Minta hati untuk mau diubah, dibentuk sama Tuhan. Kedua. Selanjutnya kita coba lihat ya Mazmur 1 ayat 16. Di sini Daud bilang begini. Lepaskanlah aku dari utang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Daud minta ampun seperti ini, minta dilepaskan dari utang darah, kan dia tahu dengan dia bunuh Uria, itu dia punya utang darah yang harus dibayar dengan darah lagi. Dia tahu itu. Nah makanya di 2 Samuel 12, 1 sampai dengan 25, itu Nabi Nathan bilang, kamu sekali lagi tidak akan mati. Daud nggak mati karena pengampunan. Konsekuensi daripada dosa harus dipertanggungjawabkan. Kita minta pengampunan Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tapi efek dari perbuatan jahat kita, perbuatan salah kita itu ada masalah di belakangnya. Kita harus jalani. Saya pernah ada pengalaman di mana anak buah saya itu melakukan kecurangan. Sehingga proses sampai ke pengadilan segala macam. Itu gila banget, bikin saya stres. Dan perjalanannya sampai setahun. Dan yang saya lawan adalah orang-orang yang percaya Tuhan juga. Mampus nggak? Ya, tapi teman saya memberi kekuatan pada saya. Santo, nggak usah takut. Tuhan kita adil, ya. Kenapa? Tuhan akan membela yang benar. Ya, bila dia yang tidak benar berani minta keadilan untuk pembelaan dirinya sendiri, dia akan mendapatkan hukumannya lebih gila lagi, lebih dahsyat. Dan itu kejadian emang. Ya, jadi saya mengakui bahwa saya lengah untuk kontrol karena saya gampang percaya orang. Karena saya melihat orang itu seperti saya sendiri ya, orang bisa dipercaya karena saya bisa dipercaya gitu loh ya. Itu pun yang sering dibilangkan oleh atasan saya, Santo lu jangan pernah lihat orang itu sama seperti kamu gitu loh. Karena nggak semua orang tuh sama kayak kamu. Jadi kamu harus ekstra kontrol. Tidak harus percaya 100%. Saya belajar. Kalau kita mengakui dosa kita di depan Tuhan, memohon ampun, dan mohon Tuhan bela, Tuhan pasti bela. Dan Tuhan pasti teman kita untuk lewati masalah itu. Ya, tapi kalau kita nggak minta ampun, kita hancur. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Satu, mau Tuhan rubah hatinya, batinnya, dan rohnya ini minta diubahkan Tuhan. Yang kedua,
Daud mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang tiga, Daud selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Dia selalu minta petunjuk Tuhan. Yang keempat, Daud selalu memohon akan belas kasihan Tuhan bila ia jatuh ke dalam dosa. Yang kelima, ya, Daud menyerahkan hak hidupnya kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Mengenai penyerahan hak, ini adalah hal yang sangat-sangat sulit. Loh, itu kan hak kita, hak saya gitu loh ya. Nah, jadi apa yang menjadi hak kita harus serahkan. Gak boleh protes. Ya, ini adalah ujian yang sangat sulit buat kita. Oke, kurang lebih itu teman-teman, adik-adik sekalian dari sharing saya. Mudah-mudahan teman-teman adik-adik mengerti, dapat mencerna dengan baik, dan melakukan bagaimana Tuhan bisa berkenan kepada kita, seperti Tuhan berkenan kepada Daud. Ya, thank you, shalom, bye.